Membuat probiotik ternak 200 liter untuk kebutuhan peternakan sendiri. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Jadi probiotik ternak itu dibutuhkan di peternakan memang itu untuk asupan kebutuhan bakteri baik untuk menyehatkan pencernaan. Aslu kulit da'il bardah, al-bardah atuhmah, bahwa sumber segala macam penyakit itu ada di pencernaan yang buruk ya. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Yang pertama barusan itu gula merah ya. Untuk 200 liter itu gula merah yang diperlukan 1-2%. Nah, ini memang menggunakan 2 kilo saja gula merah ya. Kemudian ditambahkan garam beriodium. Kok pakai garam kan antibakteri? Ya, kalau dalam jumlah banyak seperti pembuatan ikan asin. Kalau ini hanya seuprit, hanya 0,01% ya. Jadi 2 sendok makan atau 20 gram. Kemudian kedua bahan itu disiram atau direndam pakai air panas mendidih ya. Tujuannya apa? Supaya gula merah yang membatu itu kan gruntul-gruntul sama garam beriodium menjadi larut ya, menjadi lebih cepat larutnya, menjadi empuk. Nanti kalau dipijit-pijit itu cepat hancurnya. Nah, berapa banyak air panas mendidihnya disesuaikan saja, boleh 5 liter atau 6 liter ya, karena nanti akan terakumulasi dalam pembuatan probiotik ternak yang 200 liter itu ya. Nah, itu direndam saja selama beberapa menit sampai gelembung-gelembung udara yang timbul. Nah, itu kan timbul gelembung-gelembung udara, itu tandanya gula menyerap air yang panas itu. Nah, kalau sudah selesai itu gelembung-gelembungnya habis, nanti gula akan menjadi lebih lunak dan dipijit-pijit menjadi bie ya, cepat hancur, menjadi cepat larut. Nah, itu dibiarkan saja supaya cepat larut ya. Nah, kemudian bahan lainnya yang disiapkan untuk membuat probiotik ternak sebanyak 200 liter itu, ini biang probiotiknya memang menggunakan Kefirway yang mengandung 40-60 jenis bakteri baik, bisa dikatakan multi strain karena luar biasa banyak ya, bakteri baiknya. Nah, itu sebanyak 10% dari total yang akan dibuat 200 liter itu, jadi 20 liter Kefirway-nya ya. Nah, itu ceritanya sudah dimasukkan, tuh sudah menjadi kosong ya dalam ember. Seembernya itu 10 liter, 2 ember jadi 20 liter, sudah dimasukkan ke dalam fermentor. Nah, itu fermentornya menggunakan kontainer yang kapasitas 200 liter. Nah, nampak ya sudah masuk. Itu biang probiotiknya sebanyak 20 liter atau 10%-nya. Kok banyak amat? Ya, kalau seuprit lama nanti prosesnya. Jadi kalau secara umum biasanya biang probiotik itu hanya digunakan 2%. Memang gunakan 10 kali lipat supaya prosesnya bisa lebih cepat. 10 kali lipat pula. Biasanya yang lain 2 minggu kan, sekitar 14 hari matang itu. Memang ingin lebih cepat 10 kali lipat. Berarti bisa matang dalam waktu 3 hari ya. Nah, sekarang kita akan melarutkan dulu gula yang tadi ya, yang direndam oleh air panas. Nah, gelembung-gelembungnya kalau sudah habis ya, tidak timbul lagi. Nah, itu sudah habis gelembung-gelembungnya, tandanya gula sudah menyerap air panas ya, sehingga akan menjadi lebih lunak kalau dipijit-pijit. Nah, dipencet-pencet supaya larut. Tetapi karena masih panas, ditambahkan aja dulu air dingin secukupnya, agar ketika diraba tangan tidak terbakar, tangan tidak terkelupas ya kulit, karena itu masih panas. Memang tambahkan saja ini air secukupnya ya, sekitar 10 liter, supaya airnya tidak panas ketika diraba. Nah, ini tidak panas, hanya hangat saja ya. Jadi tangan tidak bahaya ke tangan, nanti ketika dicampurkan pada probiotik ternak juga tidak bakalan mati bakteri baik yang ada dalam biang probiotik itu. Nah, ini betul kan jadi lembek tuh, karena sudah menyerap air panas ya. Nah, lembek kan gampang. Kalau tidak dikasih air panas dulu, wah lama itu, harus dicacah, harus dicacah-cacah sama pisau atau sama golok. Nah, ini tidak perlu. Kalau dilapis sama air panas beberapa menit saja, mungkin ada sekitar 5 menitan lah, ini sudah menjadi lembek pas dipijit-pijit itu. Nah, ini diremas-remas ya, jangan dipijit, diremas gitu. Nah, diremas-remas saja terus sampai hancur semuanya gulanya. Jadi ketika dikodok ke dalam, nah terasa masih banyak gulanya, masih geruntul-geruntul, tinggal diremas-remas saja sampai habis. Kalau sudah habis ya, atau tinggal sangat sedikit sekali, tinggal dikucek-kucek, diaduk supaya lebih larut lagi. Nah, kalau ini sudah larut gulanya ya, ini gula digunakan itu gula merah sebagai sumber energi untuk perkembangbiakan bakteri baik nanti dalam Kefirway itu.
Nah, sebetulnya teman-teman kalau kesulitan mendapatkan kefir whey, tidak usah pakai kefir whey. Kalau kesulitan, bisa saja teman-teman menggunakan biang probiotik ternak yang lain, misalnya IM dan lain sebagainya ya, yang biasa teman-teman gunakan dengan porsi jumlah yang sama. Kalau mau cepat prosesnya seperti memang hanya 3 hari ya. Nah, ini sudah larut, akan kita masukkan ke dalam fermentor atau kontainer yang kapasitas 200 liter itu, yang sudah berisi biang probiotik ternak 20 liter di dalamnya ya, yaitu kefir whey itu. Nah, sekarang kita akan masukkan ya. Nah, ini akan kita masukkan. Nah, ini biang probiotiknya ya, yang tadi itu, yang 20 liter itu. Sekarang air gula ini akan kita masukkan. Nah, sudah kosong. Bim salabim, abah kata brak. Sudah masuk ya, sudah dimasukkan ceritanya barusan. Nah, sudah bertambah ini. Jadi ini sudah berisi biang probiotik ternak, yaitu kefir whey 20 liter ditambahkan larutan air, larutan gula sama garam tadi ya. Nah, ini akan terakumulasi total jumlah totalnya. Tinggal ditambahkan air saja menjadi sampai full ya. Nah, itu nanti kalau sudah terisi full penuh, berarti itu sudah menjadi 200 liter. Nah, ini sudah memang kocorin airnya nih ke selang ya. Jadi air pegunungan dari Gunung Manglayang yang ditampung di dalam toren, disedot pakai sangyo ke selang, di sini dimasukin ya. Ini sedang dialirkan airnya sampai penuh. Nah, kalau sudah penuh itu sudah 200 liter, karena ini kontainernya kayak kapasitas 200 liter ya. Jadi 200 liter itu jumlah akumulasi total biang probiotik ternak, kemudian larutan air gula ditambah air pegunungan ini. Kalau teman-teman tidak punya air pegunungan, boleh menggunakan jenis air yang lain, asal tidak mengandung penjernih kimia yang bisa membunuh probiotik ya. Tidak usah air matang, air biasa saja. Nah, ini belum penuh ya, masih di bawah. Nah, nanti kalau sudah nyampe batas atas itu, tapi sampai jangan terlalu melimpas. Kalau terlalu melimpas ke atas, susah nanti nutupnya, jadi luber. Jadi ketika sudah nyampe batas garis atas itu, ditutup saja, sisakan sedikit aja ke atasnya ya. Nah, ini sambil sedang proses mengisi air pegunungan Manglayang nih sampai kapasitas 200 liter. Nah, ini memang bikin 200 liter itu tidak lama habisnya, paling hanya 2 minggu ya. 2 minggu itu habis 200 liter. Kok banyak amat, Bang? Nah, memang ini ingin memberikan probiotik sebanyak-banyaknya, tapi tentu saja dengan takaran yang tidak membahayakan. Jadi probiotik ternak itu tidak bahaya ya, walaupun jumlah berlebih, hanya jelas jebol ya kalau terlalu banyak. Nah, memang menggunakan porsi yang banyak itu, semakin banyak probiotik dikonsumsi oleh ternak ya, manusia juga sama membutuhkan probiotik, maka semakin bagus pencernaannya ya. Jadi probiotik ternak ini memang aplikasikan pada pembuatan silase ya, pada pembuatan ampas tahu juga, ampas tahu fermentasi singkat. Jadi fermentasinya itu singkat, hanya 3 hari saja paling lama, dan baru 24 jam pun sudah bisa dipakai. Nah, ini sudah full ya teman-teman, sudah penuh, dan akan dicabut steker listriknya supaya airnya tidak mengalir terus, karena ini sudah penuh. Dan kalau udah penuh, tinggal kita tutup saja ya, kita tutup rapat saja. Nah, walaupun ditutup rapat, tetapi itu udara masih memungkinkan untuk keluar. Apabila timbul oksigen nanti pada saat proses fermentasi, pasti akan timbul gas kan dalam proses fermentasi. Nah, itu tutupnya walaupun ditutup rapat, tetapi tidak rapat, tidak sangat terlalu rapat, masih memungkinkan udara untuk keluar apabila ada gas berlebih ya melalui celah-celahnya itu. Nah, ini sudah dimatikan airnya, sudah full 200 liter, tinggal ditutup saja. Nah, kalau sudah seperti itu sudah jadi larutan probiotik ternak. Nah, larutan probiotik ternak ini tidak usah nunggu lama-lama, baru dicampurkan seperti ini pun ini sudah bisa diaplikasikan. Baik dicampur pada air minum misalkan, atau untuk pembuatan silase, atau untuk pembuatan ampas tahu pro, ampas tahu yang diperkaya dengan probiotik, fermentasi singkat ya. Fermentasi itu hanya 24 sampai 72 jam saja, atau 1 sampai 3 hari. Baru sehari pun sudah bisa digunakan. Nah, ini probiotik ternak sudah jadi, sudah bisa diaplikasikan kalau untuk digunakan ya. Kecuali kalau ini mau digunakan lagi nanti menjadi biang, probiotik ternak ini harus difermentasikan dulu minimal 3 hari ya. Jadi proses secara umum biasanya proses fermentasi probiotik ternak itu
memakan waktu 14 hari karena menggunakan biangnya hanya 2%. Nah, karena memang menggunakan biang probiotiknya itu 10 kali lipatnya lebih banyak atau sebanyak 10 liter. Sehingga 20 liter ya. Sehingga otomatis proses fermentasi juga lebih cepat, bukan 2 minggu, bukan 14 hari, tetapi hanya 3 hari saja. Nah, kalau mau dijadikan lagi biang, ini minimal sekali 3 hari ya dipermesekannya, maksimalnya 2 minggu ya kalau maksimalnya. Nah, kalau sudah 2 minggu nanti gas-gasnya sudah habis. Di bottling juga tidak akan timbul lagi gas dan bisa dikirim-kirim atau dibawa misalkan kemana gitu ya. Nah, ini contohnya ya, dikeluarkan ke keran. Nanti kalau misalkan untuk mengeluarkannya, dan biasanya memang dimasukkan dulu ke botol kalau mau digunakan. Nah, tutup botolnya dilubangin sama paku sekitar beberapa lubang gitu ya. Sekitar 8 atau 10 lubang supaya mudah disemprotkan nanti pada pembuatan silase atau ampas tahu ya. Nah, ini contohnya ampas tahu ini akan memang fermentasi besok ya, karena sudah habis probiotik ternaknya. Kemarin bikin 170 liter yang 2 minggu ke belakang ya, sekarang ini bikin 200 liter. Nah, ini contoh ampas tahu yang sudah difermentasi. Kalau mau diberikan pagi hari, biasanya dipindah dulu ke wadah-wadah yang kecil-kecil itu untuk satu koloni. Nah, selain untuk ampas tahu itu juga rumput yang sudah dicacah juga mau memang bikin silase pro, itu silase yang diperkaya dengan probiotik supaya lebih cepat prosesnya. Sama akan digunakan besok nih ya, baru dihamparkan supaya lebih layu. Nah, demikianlah teman-teman cara membuat probiotik ternak ya. Ini kali ini memang membuatnya 200 liter untuk kebutuhan 2 minggu, untuk kebutuhan peternakan sendiri ya. Semoga saja bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.